Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Nurida Supriyat dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas D semester 4. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak keanekaragaman dari mulai budaya, suku, bahasa, agama, bahkan sampai aliran-aliran kepercayaan. Keanekaragaman ini terus tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia sehingga membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang plural, termasuk juga dalam hal hukum perkawinan di Indonesia. Di Indonesia, pelaksanaan hukum perkawinan ini masih bersifat pluralisme, yang artinya di Indonesia itu tidak hanya berlaku satu sistem hukum, tetapi ada juga di antaranya yang pertama, hukum perkawinan menurut Hukum Perdata Barat atau BW yang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia keturunan asing dan orang-orang yang beragama Kristen. Yang kedua, hukum perkawinan menurut hukum Islam yang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia keturunan dan pribumi yang beragama Islam. Yang ketiga, hukum perkawinan menurut hukum adat yang diperuntukkan untuk warga negara Indonesia atau pribumi yang masih memegang teguh kepercayaan hukum adat istiadat. Namun pada dasarnya hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia bagi masyarakat Muslim itu tidak sepenuhnya dari hukum Islam, melainkan perpaduan dari hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena keberagaman ini, maka diperlukan suatu hukum atau peraturan atau perundang-undangan yang bersifat nasional atau menyeluruh untuk mewujudkan prinsip-prinsip dan cita-cita dari Pancasila dan Undang-Undang. Oleh karena itu, pada tanggal 2 Januari 1974 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana undang-undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975. Namun semenjak tanggal 15 Oktober 2019, undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana pasal yang dirubah itu diantaranya adalah pasal 7. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai perkawinan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perkawinan. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kita dapat mengambil dua poin bahwa perkawinan itu terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan perkawinan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misakon golizon untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian dalam pasal 3 juga disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Kemudian dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Artinya, apabila perkawinan itu dilakukan sudah memenuhi syarat rukun yang ada dalam agama tersebut, maka perkawinan tersebut dianggap sah. Kemudian dalam pasal 2 ayat 2 disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan itu sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran dan kematian yang dibuktikan dengan surat-surat keterangan atau akta resmi. Pencatatan ini tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi pencatatan ini hanya membuktikan bahwa perkawinan tersebut benar-benar ada dan terjadi, sehingga pencatatan ini hanya bersifat administratif semata. Mengenai pencatatan pernikahan ini diatur dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana menyatakan bahwa bagi orang yang beragama Muslim pencatatan dilakukan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Atau singkatnya begini, kalau misalkan bagi orang Muslim itu pencatatannya dilakukan di kantor urusan agama atau di KUA. Dan bagi orang yang bukan beragama Islam, maka pencatatannya itu dilakukan oleh pegawai pencatatan di pencatatan sipil. Kemudian selanjutnya itu mengenai batas usia minimal
untuk melakukan pernikahan. Pada pasal sebelumnya, yaitu pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila pria sudah berusia 19 tahun dan wanita sudah berusia 16 tahun. Namun kemudian pasal ini diubah sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7, di mana menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila pria dan wanita sudah berusia 19 tahun. Dan kemudian di dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa apabila terjadi penyimpangan umur sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1, maka orang tua pria dan orang tua wanita bisa mengajukan dispensasi kepada pengadilan disertai dengan alasan yang jelas dan bukti-bukti yang jelas juga. Jadi, mengenai hukum perkawinan di Indonesia ini semuanya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.